Kita lanjutkan Bapak Ibu hadis yang pertama dari kitab dari bab kejujuran atau hadis yang nomor 54. Kita bacakan lagi Bapak Ibu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya jujur itu akan menuntun kepada albirri, kepada kebaikan, kepada amal ketaatan. Wa innal birra, dan amalan ketaatan akan menuntun seorang kepada surga. Wa inna rajula yasduq hatta yuktaba indallahi siddiqan. Dan seseorang senantiasa jujur, maka Allah Subhanahu wa taala hingga Allah Subhanahu wa taala mencatat di sisinya sebagai manusia yang siddiq, seseorang yang sangat jujur. Ini kemarin yang kita bahas, Kemudian akan kita bahas adalah ucapan Nabi setelahnya, berarti lawan kata dari jujur. Wa inal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sebaliknya, sesungguhnya kadzib, dusta, bohong itu yahdi ilal fujur, akan mengantarkan kepada perbuatan fujur, mengantar kepada perbuatan buruk, mengantar kepada amal yang buruk. Wa inal fujura, dan amalan yang fujur, amalan keburukan, perbuatan maksiat, yahdi ilan nar, akan menuntun seseorang, akan membawa seseorang kepada neraka. Wa inna rajula la yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan seseorang ketika senantiasa berdusta, maka Allah Subhanahu wa taala akan dicatat. Jadi akan dicap oleh Allah, akan distempel, ditandai ini sebagai orang yang kadzab. Dan kadzab sudah kami sampaikan, ini adalah orang yang suka dan gemar berdusta atau berbohong. Nah, ini hadis yang akan kita selesaikan insyaallah pada pertemuan kali ini. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dusta atau bohong, lawan kata dari jujur. Ini satu akhlak buruk, akhlak yang tidak terpuji. Namun walaupun demikian, pada umumnya manusia pasti pernah tidak jujur, Pak. Sering malah bohong, sering malah Jadi pada umumnya manusia pasti pernah tidak jujur, pernah dusta, pernah berbohong. Bohong dalam berbagai macamnya. Sebagaimana kemarin kita sampaikan, jujur ada jujur dengan diri sendiri, jujur dengan orang lain, jujur dengan Allah. Maka dusta pun demikian, dusta kepada diri sendiri, dusta kepada sesama manusia ketika bermuamalah ataupun yang semisalnya, dan dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ini merupakan salah satu di antara hal yang tidak luput dari perilaku manusia, yaitu suka berbohong, suka berdusta. Baik dustanya hati, dusta lisan, dusta perbuatan, apalagi perbuatan, atau terkumpul semuanya antara dusta hati, dusta ucapan dengan dusta perbuatan. Terlebih di zaman saat ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dapatkan orang-orang yang jujur itu sangat jarang. Ketika kita dapatkan banyak di antara orang-orang sekitar kita itu berdusta, atau suka melakukan perbuatan bohong, baik ucapan maupun perbuatan. Ini yang harus kita hindari, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh lapisan masyarakat itu Masya Allah sangat butuh untuk nasihat ini, agar mereka jangan berbohong. Dari lapisan masyarakat paling rendah, pedagang, kemudian masyarakat miskin, ataupun sampai yang paling tinggi itu krisis kejujuran. Banyak ketidakjujuran di mana-mana. Pedagang nggak jujur, pembeli tidak jujur banyak, pejabat pemaning, malah banyak, banyak sekali. Nah, kalau kita lihat di sekeliling kita orang-orang yang tidak jujur, pelajar yang tidak jujur, Pak, nyontek ataupun yang semisalnya. Bahkan penyelenggaranya pun juga tidak jujur. Apa misalkan, Pak?
ngasih contekan kepada siswanya biar nanti dapat predikat sekolah yang 100% siswanya lulus padahal sudah dikasih kunci jawaban. Ini namanya tidak jujur. Kalau dari awal tidak jujur, akhirnya apa? Yahdi ila fujur, membawa kepada keburukan-keburukan yang lain. Ya, ketika ujian nyontek, ya Pak ya. Ujian ya nyontek, ketika ulangan nyontek, ulangan harian nyontek. Ujian nasional dikasih bocoran, ya enggak? Masuk ke perguruan tinggi nyokok, Masya Allah. Terus gitu Pak ya, nggak akan pernah berhenti. Lulus dari universitas mau kerja di mana? Instansi tertentu apa? Sokok. Nah, ketika sudah jadi pegawai korupsi udah lengkap Pak. Ya, itu akibatnya dari mana Pak? Dari awal tadi. Dari awal itu dia tidak jujur. Maka ini yang harus kita hindari kepada ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sikap tidak jujur. Ya, kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena nanti Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kalau dari awal itu tidak jujur, ya, itu nanti ke belakangnya akan tidak jujur. Ya. Karena seseorang kalau sudah berbohong, ya enggak, untuk menutupi kebohongannya berarti harus dengan kebohongan yang lain. Kan gitu, Pak ya. Untuk menutupi satu kebohongan butuh kebohongan yang lain. Berarti ada kebohongan baru, Pak. Nah, maka yang baru ini nanti ditutupi terus, Pak. Akhirnya kebohongan menjadi apa? Menjadi salah satu di antara karakteristik orang tersebut. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, hatta yuktaba indallahi kadzaban. Sehingga orang tersebut dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang gemar berdusta. Nah, jangan sampai nanti kita seperti itu. Ya, memiliki karakteristik orang yang suka berdusta. Dan dusta ini Bapak Ibu jangan dianggap sepele, karena dusta ini salah satu di antara dosa besar. Ya, kalau Bapak Ibu merujuk kepada kitabnya Al-Imam Adz-Dzahabi Al-Kabair, dosa-dosa besar itu dicantumkan di situ. Dosa nomor berapa? Nomor sekian, sekitar nomor 30. Itu dicantumkan dosa-dosa besar. Dari pertama itu syirik, membunuh, kemudian apa? Durhaka kepada orang, terus ya salah satu di antara poinnya di situ adalah dusta. Jadi dusta itu Bapak Ibu, ya, walaupun cuma di lisan, mungkin bagi kita sepele, itu dosa besar. Ya, dosa besar. Sehingga harus kita perhatikan, jangan sampai nanti kita itu melakukan salah satu di antara perbuatan dusta tersebut, baik dusta diri sendiri, dusta kepada orang lain, ataupun dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman sekarang juga Bapak Ibu, ya, dusta ini seperti sebagai sebuah bahan candaan. Ya Pak ya, bahkan dijadikan sebagai sebuah bahan untuk menghibur orang lain ya Pak ya. Biasanya kalau melawak suka ada bumbu-bumbu yang berbau dusta. Apa tuh Pak ya? Stand up, komedi misalnya. Itu kan bohong Pak. Apakah ketika mereka cerita seperti itu, apakah itu jujur? Kan enggak. Itu pasti banyak yang berbohong. Ya, apalagi kalau di istilah anak muda Bapak Ibu, istilah nggak tahu di yang orang tua ada apa enggak. Kalau di sana anak muda istilah April Mop. Ya, setiap tanggal 1 April itu ada semacam perayaan ya. Perayaan yang disebut dengan April Mop. April Mop itu apa? Pokoknya kalau kita bahasakan Mbak, hari berdusta sedunia. Hari berdusta, apa istilahnya, ngeprank. Hari ngeprank sedunia. Itu berlaku di mana-mana Pak. April Mop, nah, itu biasanya orang ngeprank juga. Ya, kalau dia nggak sadar, kalau orang sadar Pak, biasanya oh tanggal 1, biasanya dia tahu Pak, sedang di print. Tapi orang nggak sadar, nah, nanti baru akhir-akhir apa? Ngeprank misalkan seperti itu. Nah, ini juga salah satu di antara hal yang harus kita hindari. Karena berdusta dengan alasan apapun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tidak dibenarkan dalam syariat. Dan dusta ini Bapak Ibu, ini bisa mempengaruhi kepada kewibawaan seseorang. Kewibawaan seorang muslim. Ya. Jadi seorang muslim itu akan jatuh kewibawaannya ketika dia itu suka berbohong. Ya, muruahnya akan hilang. Ya, muruahnya akan hilang. Maka jangan dibiasakan kita itu apa? Berdusta. Ya, jangan biasakan berdusta.
Dan ini semua Pak, ya bahkan tidak sedikit di antara para penceramah terkadang apa? Ada, saya pernah dengar itu ya, ada orang ngaku-ngaku misalkan, misal Pak ya, ada orang ngaku-ngaku cinta, Pak, cerita mimpi ketemu Nabi, padahal itu nggak boleh Pak. Ya, mimpi ketemu Nabi. Apalagi disertai dengan cerita-cerita yang khurafat Pak ya. Ada itu di video di mana? Di YouTube ya. Katanya ketika lagi ziarah ke Masjid Nabawi, itu ada seorang tanpa saya sebutkan namanya apa? Katanya apa? Ketika dia datang, kubur Nabi goyang-goyang. Kubur Nabi apa? Goyang-goyang, terus apa? Keluar tangannya Pak Nabi ya, saling kepada orang tersebut. Ini kan dusta banget Pak. Ya. Nabi ya, tangannya keluar salaman kepada orang tersebut, ini dusta. Ya, apalagi kalau sudah dustanya sudah bawa-bawa nama Nabi. Ya, ini nggak boleh. Salah satu di antara dusta terbesar itu dusta atas nama Allah, dusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh. Ya, maka tidak boleh. Jadi ini yang harus kita hindari. Termasuk tadi misalkan dusta, bohong, ya dengan niat baik misalkan Pak, ingin menghibur, ya ingin melihat orang lain tertawa agar lucu, ya agar mencairkan suasana, ini juga tidak boleh. Ya, karena dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, wailun liman haddasa fakadiba liyudhika bihil qaum wailun lahu summa wailun lahu. Ya, kata Rasulullah, wailun, celaka. Ya, seseorang yang berbicara kemudian berdusta, liyudhika bihil qaum, agar orang-orang yang ada di sekitarnya apa? Tertawa. Wailun lahu, wailun summa wailun lahu. Celaka dia, celaka dia. 3 kali Pak. Ya, wailun ini Bapak dan Ibu yang terima Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara redaksi untuk pengingkaran atau redaksi untuk ancaman bagi salah satu di antara perbuatan dosa. Nah, ketika ada kata wailun misalkan dikaitkan dengan perbuatan dosa, maka tandanya perbuatan dosa tersebut dosa besar. Wailun hada, wailun hada, wailun hada. Maka setelah kata wailun biasanya ada perbuatan dosa, maka ini salah satu di antara indikasi bahwasanya dosa tersebut dosa besar. Nah, misal fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dosa besar Pak. Siapa? Orang yang sholat, orang yang sholat tapi apa? Lalai, suka diundur-undur sampai waktunya habis. Bukan nggak sholat Pak. Kalau nggak sholat lebih besar lagi dosanya. Sholat tapi suka diundur-undur sampai waktunya habis tanpa udzur syar'i. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailun. Dalam surat Mutaffifin, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang mutaffifin. Siapa mutaffifin? Yang kalau seandainya menakar menimbang untuk orang lain dikurangi, tapi giliran dia yang minta ditimbang, minta dilebihkan. Ini wailun lahu. Ya, orang yang suka jualan misalkan Maya, takarannya dikurangi bensin, ngomongnya seliter padahal tidak sampai 1 liter. Nah, itu dosa Pak. Ya, itu dosa. Jeruk ya nggak diganjel timbangannya, ya dosa besar, tapi dianggap sepele. Manusia, laki-laki berpakaian perempuan berpakaian laki-laki nggak boleh. Ini juga salah satu di antara ciri ataupun parameter perbuatan dosa, karena dikatakan wailun, ya celaka. Ya, laki-laki yang berdandan seperti perempuan yang berdandan seperti laki-laki, ini celaka. Ya, makanya kalau ada lomba-lomba ya, lomba 17 Agustus, nggak usah yang aneh-aneh. Masa lomba main bola pakai daster? Ya, bapak-bapaknya didandani seperti ibu, nggak boleh Pak. Dosa ini. Siapa yang dosa? Semua yang terlibat. Panitia dia nggak ikut lomba, ikut nanggung dosa sejumlah orang yang ikut apa? Ikut lomba tersebut. Kenapa? Karena bertentangan dengan syariat.
Ya, semua terlibat, ketua panitia yang ngetok palu, yang memunculkan ide apa? Lomba apa? Main bola pakai daster nggak boleh. Ya, tidak boleh. Semuanya kena dosa. Dan ini dosanya bukan dosa yang sepele. Nah, salah satunya di antara yang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Wailul liman haddasa. Ya. Celakalah bagi orang yang berbicara, kemudian apa? Berdusta agar orang lain itu jelas, Pak. Acara lawakan zaman sekarang itu rata-rata di dalamnya terdapat banyak dusta, banyak bohong. Yang mereka ngarang-ngarang cerita ya dengan tujuan agar orang lain tertawa, ini nggak boleh. Kalau kita nonton ikut mendukung acara tersebut, ya ikut mendukung acara tersebut, maka jangan ditonton. Ya, bukan berarti kita nggak boleh guyon, Pak. Boleh. Dalam Islam itu boleh guyon, boleh bercanda, boleh, Pak. Rasulullah pun pernah guyon ya, sebagaimana yang pertemuan lalu ya, beberapa pertemuan lalu pernah saya sampaikan, Rasulullah pernah guyon kepada para sahabatnya, pada seorang nenek ya yang minta didoakan, ya Rasulullah doakan agar saya masuk surga. Wah, nenek nanti di surga nggak ada nenek-nenek. Ya benar, Rasulullah itu kalau canda, dia memang bercanda, tapi canda yang jujur, bukan bohong. Kemudian ketika ibu angkat ya, ibu asuhnya, Ummu Aiman itu pernah minta diajak Nabi untuk jalan-jalan. Coba saya diajak jalan ya Rasulullah. Ya, sebagai seorang ibu, ya minta kepada anak agar diajak jalan. Baiklah ibu, ya ibu akan saya ajak jalan-jalan pakai anak unta. Ya, pakai anak unta. Kata Ummu Aiman, bagaimana mungkin ya kita berdua naik anak unta? Enggak, pokoknya saya tetap mau ngajak ibu jalan-jalan pakai anak unta. Maksud Rasulullah bagaimana? Ya, semua jenis unta yang berasal dari ibu unta. Ya, Pak ya. Mau unta dewasa, mau unta unta yang anak-anak sampai unta yang dewasa, semua pasti bisa disebut sebagai anak unta, bukan anak singa ya, Pak ya. Jujur atau tidak jujur? Jujur, tapi kan konteksnya apa? Konteksnya bercanda. Ya, konteksnya bercanda, nggak apa-apa, Pak. Jadi kalau kita mau bercanda, tapi dengan canda yang jujur dan tidak mengandung dusta. Nah, kalau ngeprank itu apa kira-kira, Pak? Bercanda, Pak ya. Jujur atau tidak jujur? Nggak jujur. Apalagi pernah saya lihat itu ya, Pak. Salah satu konten anak muda ngeprank ke orang tua. Ngeprank apa? Orang tua sedang duduk, ya kan? Anaknya ngumpet entah di mana. Terus apa? Pakai suara itu, Pak. Suara Kunti, suara Mbak Kunti. Nakut-nakuti orang tua. Ini durhaka, Pak. Ya, dan sayangnya banyak yang nonton. Ya, jadi keluarga harmonis, anak dan bapak itu akrab. Dari situnya bagus, Pak. Ya, cuman jenis perbuatannya yang tidak bagus. Kalau kedekatan orang tua dan anak nggak apa-apa, bagus seperti itu. Tapi kalau dengan cara berdusta, ngeprank orang tua, ini namanya bukan berbakti, tapi durhaka sama orang. Itu sebenarnya dia tuh, Pak. Di prank, kemudian apa? Pura-pura masuk penjara. Itu kerjanya ngeprank, Pak. Kerjaannya ngeprank orang tua, dijadikan konten, banyak yang nonton. Ya, kebetulan orang tuanya agamis. Ya, orang tuanya agamis, ngeprank, pura-puranya sedang di diskotik. Ini kan nggak boleh, Pak. Ya, ngeprank seolah-olah sedang di diskotik. Ya, tentunya orang tuanya marah, ternyata cuman bohong. Isinya ngeprank semua. Masa orang tua kerjaannya di prank terus, dibohongi, terus pakai tato-tatoan. Jadi apa tuh, Pak? Gambar tempel, Pak ya. Gambar tempel, Pak ya. Di tato yang tato palsu, Pak ya, yang bukan permanen. Ya. Kemudian apa? Nah, dikasih lihat ke bapaknya. Otomatis marah, Pak. Orang tua yang baik melihat anaknya seperti itu pasti marah. Orang tua sudah marah ternyata ngeprank. Ini nggak bagus, Pak. Ya, tidak bagus. Lebih baik acara seperti itu nggak usah ditonton. Ya, nggak usah ditonton. Ini ngajari
Ini kalau menginspirasi orang lain dia kena dosanya loh Pak. Iya nggak Pak? Perbuatan tadi kalau orang lain terinspirasi, apalagi yang nonton sampai jutaan, melakukan hal yang sama kepada orang tuanya, ini orang bisa terkena dampak dosanya. Iya Pak. Ya, bisa terkena dampak dosanya. Ya. Setiap perbuatan buruk seseorang yang menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama, dia akan terkena efek dari perbuatan dosa orang lain yang terinspirasi dari orang tersebut. Contoh siapa Pak? Qabil dan Habil. Kata Rasulullah, tidaklah setiap jiwa yang terbunuh secara zalim, kata Rasulullah, tidaklah setiap jiwa yang terbunuh secara zalim kecuali anaknya Adam ikut menanggung dosa. Yang dimaksud siapa? Qabil yang telah membunuh Habil. Coba. Kenapa? Karena akibat dari perbuatan Qabil membunuh itu kan menginspirasi banyak orang. Termasuk juga yang pernah saya sampaikan, orang yang pertama kali membawa berhala ke Ka'bah, siapa? Amr bin Luhai. Amr bin Luhai al-Khuzai itu beliau adalah salah satu di antara pemimpin Ka'bah di zamannya, tokoh ya. Cuma kesalahannya apa? Bawa berhala sebelum ada berhala, masyarakat di sekitar Ka'bah itu agamanya Hanifiyah. Hanifiyah itu apa? Agamanya Nabi Ibrahim, tauhid lurus Pak. Di atas agama tauhid. Setelah datang berhala, awalnya satu, lama-lama semakin banyak. Ketika Rasulullah Fathu Mekah ada 360 patung di sekitar dan di dalam Ka'bah. Makanya kata Allah, saya melihat Amr bin Luhai sedang di neraka lagi nyeret ususnya. Jadi perutnya apa? Perutnya itu apa? Sudah rusak. Ya, ususnya apa? Tercecer sambil diseret-seret sama siapa? Amr bin. Kenapa? Karena setiap orang yang berbuat syirik, ya itu dia yang jorok. Nah, maka jangan sampai seperti ini efek dari yang tadi kan Pak ya. Wa innal fujur wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Jadi akan merembet tuh Pak. Ya, perbuatan yang tidak jujur akan apa? Yahdi ilal fujur. Akan merembet kepada perbuatan yang tidak baik yang lain. Dan ini yang harus kita hindari hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan beberapa para ulama, ya misalkan di sini al-kharsu khairun minal kadhib. Ya, kata para ulama, diam itu lebih baik daripada berbohong. Ya, diam itu lebih baik daripada berbohong. Apa nih? Wa ma min shay'in adhabu li muru'atil insan wa jamalihi minal kadhib, dan tidak ada sesuatu yang merusak martabat, yang merusak muru'ah, yang merusak wibawa dan keindahannya selain daripada kebohongan. Jadi kebohongan itu akan merusak wibawa seseorang, merusak muru'ah seseorang. Nah, termasuk diantara bentuk kita menghindar dari kebohongan Bapak Ibu, ketika misalkan kita diamanahi sesuatu dan kita yakin kita nggak sanggup, bukan ahlinya, maka lebih baik apa? Katakan jangan, ya Pak ya. Ya atau tidak? Katakan jangan. Ya, daripada nanti kita diterima, orang lain sudah menaruh harap, akhirnya nanti kita dicap sebagai pendusta. Walaupun kita tidak niat dusta. Ya, makanya kalau memang kita tidak mampu terhadap amanah yang diberikan dan memang kita bukan ahlinya, bukan di bidangnya, maka jangan pernah seperti itu. Kata Rasulullah SAW, ya, salah satu di antara dampak buruk dari menyerahkan amanah kepada yang bukan ahlinya itu. Ini akan timbul berbagai macam masalah. Kemudian kata para ulama juga, al-kadhibu sababu li su'is sum'ah, bahwasanya kebohongan menyebabkan seseorang reputasinya berubah menjadi buruk. Wa suqutul karamah, dan jatuhnya kemuliaan seseorang, ya, karena dusta.
wa naz'ut thiqah, dan dicabutnya kepercayaan, wal kadhib wal kadzabu la yusaddaq wa in nataqa bisidqi, dan seorang pendusta tidak akan dipercaya, ya, walaupun pada saat itu dia berbicara jujur. Kemudian kata para ulama, fala tuqbal syahadatu, orang yang gemar berdusta tidak diterima persaksiannya. Jadi orang kalau sudah dikenal suka bohong, suka ngeprank, itu nggak boleh jadi saksi, Pak. Nggak boleh, ya, nggak boleh jadi saksi. Dia sudah terkenal suka bohong, suka ngeprank, suka ngelawak dengan apa ya, dengan materi-materi yang dusta, nggak boleh jadi saksi, ya, dalam syariat Islam. Kemudian apa? Wala yuwathaq bimawa'idihi wa 'uhudihi, dan tidak diterima janji yang diucapkan, janji yang disampaikannya tidak diterima. Ini berkat daripada seseorang melakukan perbuatan bohong. Kemudian di antara bentuk apa Pak ya, buruknya sifat bohong, wal insan idza tasafa bil kadhib hatta ya'rifuhu bihin nas yusbih urdatan linisbatil akadib al majhulah ilaihi. Nah, ini jangan sampai Pak ya, seseorang yang sudah dikenal oleh manusia sebagai seorang pembohong, ya, sebagai seorang pembohong, maka apa? Dia akan menjadi sasaran tuduhan dari kebohongan yang tidak dia ketahui. Ya Pak ya. Kenapa? Karena orang lain sudah terlanjur curiga kepada orang tersebut. Misalkan ada suatu hal yang tidak beres, padahal bukan dia pelakunya. Dia pun nggak tahu permasalahan tersebut. Cuma karena manusia sudah ngecap ini orang tukang bohong, menjadi tertuduh. Padahal dia nggak melakukan, padahal nggak tahu ngerti apa-apa, nggak ngerti urusannya, nggak ngerti permasalahannya, ya nggak. Bukan pelakunya juga, tapi apa? Orang tersebut tertuduh. Kenapa sih Pak tertuduh? Karena dia suka berbohong. Ya, orang kalau sudah gampang berbohong, ya, membuat orang lain jadi curiga. Setiap ada apa-apa pasti jadi tertuduh. Ya Pak ya, duit hilang, lah paling bocah kaya sing jiot. Nah, ya nggak Pak. Mau pulang dari masjid, sandalnya hilang, pasti orang mesti kaya, pasti kaya, pasti itu, nggak mungkin yang lain. Padahal bukan dia. Nah, ini akibat dari seseorang apa? Tidak mengindahkan dari perbuatan tidak jujur tadi, suka bohong. Nah, ini perbuatan yang bukan dia pelakunya, bahkan dia nggak tahu sama sekali, nggak terlibat, dia menjadi seseorang yang dituduh. Ya Pak ya, menjadi seseorang yang dituduh. Pokoknya kalau ada apa-apa terjadi, barang hilang ataupun pencurian ataupun yang semisal, orang jadi tertutup. Ya, kenapa? Karena sudah terlanjur ya dikenal sebagai apa? Sebagai seseorang yang suka berdusta. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis Nabi yang menunjukkan bahwasanya dusta ini adalah dosa besar adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh siapa ya? Dari Abdurrahman ya bin Abi Bakrah an abihi, ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, unabbiukum bi akbaril kabair salasa. Kata Rasulullah, perhatikanlah, ya, saya akan sampaikan kepada kalian, ya, bi ukabbir bi kabair, dengan 3 buah dosa besar. Ya, 3 buah dosa besar. Kata Rasulullah SAW, qalu bala ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Qala, yang pertama adalah al-israfu billah, berbuat syirik, ya, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah diam, ya, wajala sawakana mutak, yang enggak dilanjut, ya. Padahal tadi ngomongnya 3 Pak ya. Baru ngomong 2 sudah duduk. Kemudian faqala ala wa qawlun,
dan perhatikanlah bahwasanya perkataan dusta, ya, perkataan palsu. Kemudian kata beliau, famazala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Kemudian Rasulullah senantiasa mengulang-ulang ucapannya, mengulang-ulang sabdanya, sampai-sampai kami berandai-andai, ya Rasulullah berhenti saja, sampai seperti itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah memberikan peringatan bi akbaril kabair. Berarti apa? Dosa besar yang paling besar. Dosa besar yang paling besar itu. Ya, akbaril kabair. Kabair ini dosa besar. Akbar sangat besar. Berarti akbarul kabair itu diterjemahkan adalah dosa besar di antara dosa-dosa yang besar. Berarti paling besar. Salah satunya qauluzur, perkataan palsu, perkataan dusta. Nah, ini yang sedang kita bahas pada pertemuan kali ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dusta ini salah satu di antara perbuatan yang sangat besar sekali dosanya. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang membolehkan bagi seseorang untuk melakukan perbuatan dosa. Jadi dosa itu boleh dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Ya. Yang pertama, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi perang. Ya Pak ya, dalam kondisi perang antara kaum muslimin dengan orang kafir. Bukan muslim dengan muslim, Pak. Kalau muslim dengan muslim itu apa? Perang saudara ya. Ini dalam kondisi jihad ya. Dalam kondisi musuh utamanya adalah orang kafir. Itu boleh berdusta atau bermain taktik ataupun yang semisalnya. Nah, ini digambarkan oleh para ulama seperti kisahnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini kan orang tuanya dua-duanya meninggal, Pak ya. Diapakan? Dibunuh di depan mata kepalanya sendiri. Ya, kebetulan memang mereka ini sekeluarga budak. Ya, budak. Siapa yang menyiksa? Abu Jahal tuannya. Ya, karena mereka masuk Islam. Ini di zaman ketika Rasulullah masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Orang tuanya, pertama ibunya yang dibunuh, kedua ayahnya yang dibunuh. Karena sudah tidak kuat dengan penderitaan, akhirnya apa? Dipaksa untuk apa? Untuk mengatakan kalimat-kalimat kufur. Diucapkanlah, ya, tapi nggak jujur. Dalam hatinya dia itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengatakan kalimat tersebut dalam kata tidak jujur. Nah, maka diambil dari peristiwa ini seperti dalam kondisi perang, ya Pak ya. Maka ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendamaikan dua orang yang berselisih, ya, A dengan B. Nah, maka kita atur pertemuan, ya, kita atur skenario agar A dan B ini bisa bertemu dan kita fasilitasi. Kemudian berdamai itu boleh. Dan yang terakhir adalah romantisme suami dan istri. Bukan berarti suami boleh bohong kepada istri, istri boleh bohong kepada suami, nggak boleh. Nggak boleh itu, Pak. Misalkan suami pulang malam padahal ada futsalan, ya, habis misalnya ngomongnya apa? Rapat, misalkan, nggak boleh. Yang boleh itu dalam kondisi apa? Romantisme, ya Pak ya. Ya, dalam rangka romantisme, ya, merayu, ya atau tidak, dengan memuji ataupun yang semisal. Maka ini diperbolehkan. Selain dari tiga ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dusta tidak boleh dan termasuk salah satu di antara dosa besar. Wallahu alam, karena sudah masuk waktu Isya Pak ya. Kita cukupkan. Kita sudahi, insyaallah nanti di kesempatan selanjutnya kita masuk hadis yang kedua ya Pak ya. Dan kita sudahi pertemuan kita pada petang kali ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.